Selamat malam. Dua Sisi malam hari ini mengajak Anda untuk melihat 3 peristiwa yang dalam waktu hampir bersamaan yang pasti memiliki kesan politik yang sangat kuat. Ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Ada pertemuan partai-partai pendukung koalisi Indonesia Kerja minus PDIP. Dan ada pertemuan Ketum Nasdem dengan Anies Baswedan. Apakah 3 peristiwa itu memiliki makna? Banyak orang bilang iya, tapi tampaknya partai-partai yang terlibat di dalamnya bilang baik-baik saja. Ada apa sebenarnya? Saya mau ajak Anda bicara dulu pertama dengan Bung Ray Rangkuti. Beliau adalah pengamat politik dari Lingkar Madani. Terima kasih telah bersama kami. Sebelum ke 4 narasumber di sana. Ya. Bang Ray, siap. Kalau saya berpikir di perbincangan selalu dalam sekitar peristiwa ini, partai-partai mengatakan biasa aja silaturahmi itu semua. Menurut Anda? Itu bahasa bungkus. Bahasa bungkus. Di politik Indonesia tidak ada yang makan siang gratis. Habis berebut siapa yang akan menjadi presiden, sekarang berebut siapa yang menduduki siapa. Berapa kursi mendapat apa. Habis itu nanti orangnya siapa yang akan berebut siapa gitu. Itulah politik di Indonesia. Yang kemarin bersiteru, hari ini bisa duduk bersama. Yang kemarin berkawan, hari ini bisa bersiteru. Sekali lagi, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siapa siang yang akan diuntungkan dalam 3 pertemuan itu kira-kira? Nah, ini masih ada waktu di antara mereka. Ini menurut saya masih bisa saling salip menyalip di antara mereka ya. Kalau kemarin misalnya kelihatan naik pamornya PDI, diambil oleh Nasdem, sebelumnya 4 partai ditinggalkan PDI, besok-besok ini akan terus zigzag di antara mereka. Oke, baik. Kalimat Anda akan saya ajak sebagai pembuka untuk diskusi bersama 4 narasumber yang lain. Tadi kalimatnya apa kalimatnya? Oke, Bang Ray Rangkuti duduk di sana, saya akan sampaikan lagi. Bang Ray Rangkuti mengatakan tidak ada makan siang gratis dan ada partai yang sebelumnya diuntungkan PDIP, sekarang nih kayaknya Nasdem yang ambil alih begitu ya. Saya ingin dulu ke Nasdem dulu. Karena dalam 3 pertemuan, 2 diantaranya sepertinya yang tuan rumah nih Nasdem kan begitu. Gus Coy sebagai wakil dari Partai Nasdem. Ada juga Pak Lukman Edi dari PKB, ada Bung Adian Apitupulur PDIP, dan ada Miftah Sabri dari Gerindra. Kalau ada pertemuan seperti itu, saya tidak mau jawabannya, ya ini biasa silaturahmi biasa nih. Ini nggak ada makan siang yang gratis. Makan siang seperti apa yang ditawarkan oleh Nasdem kepada Republik ini? Pertama itu tadi ada istilah diambil alih, enggak. Nasdem tidak mengambil alih hak atau milik siapapun. Yang kedua saya kira ada juga makan siang gratis, makan malam gratis. Makannya sih gratis. Gini Mas, jadi saya kira pertemuan para elit, para tokoh itu sangat baik. Bu Mega dengan Pak Prabowo, Pak Surya dengan ketua umum partai lain, saya kira semua baik. Silaturahmi itu semakin banyak pertemuan, saya kira itu semakin banyak. Semakin baik. Senang. Kalimatnya sudah bisa diduga. Bagaimana kalimatnya Adian Apitupulur dari PDIP? Pertemuan ada 3 pertemuan, Bu Mega dan Pak Prabowo. Ada Nasdem dengan partai-partai pendukung KIK minus PDIP dan ada Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan. Kalau yang minus PD Perjuangan kan penjelasan Ketua Umum kami sudah jelas bahwa saat itu sedang ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Itu disampaikan saat pertemuan dengan Prabowo kemarin. Itu kalau yang pertemuan dengan 4 Ketua Umum partai kemarin. Terus yang kedua pertemuan mana? Yang Pak Ketum. Pak Ketum sudah. Gondang dia pertama. Terus apa yang gondang Anies, dia? Anies sama Baswedan. Sudah apa, Pak? Bang SB. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari bahasanya ya, saya tuh baca berkali-kali, saya tulis satu persatu kalimatnya. Memang mengarah pada dukungan politik 2024. Yang bikin pegal, enggak? Yang bikin pegal? Yang bikin pegal. Pemilunya belum dilantik yang ini ya. Hasil pemilu kemarin belum dilantik, masa pemilu lagi? Nah itu pertama, terus kedua, itu pemilu kesimpulan yang terlalu cepat. nggak bisa salah, aku bisa salah bang, aku bisa salah. Tapi maksudku aku baca transkripnya kira-kira seperti itu. Nah yang kedua itu 8 bulan aja, pegelnya minta ampun. Gimana kalau kampanye 5 bulan, 4 tahun? Gitu. Maksudnya terlalu cepat lah, terlalu cepat. Apapun maksudnya, saya berharap ada kesalahan tanya jawab dalam saat itu oleh wartawan, tergeriring tanpa tidak sengaja dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan hak, ya itu hak-hak mereka saja. Tapi kan artinya Bung Adian mengatakan bahwa pertemuan gondang dia itu politis gitu loh. Bukan makan siang gratis. Bukan siang gratis ya. Saya mau dengar dari Bang Lukman Edi. PKB nih kayaknya dari pertemuan-pertemuan itu kayaknya ada kelihatan susahnya nih kayaknya. Ini tanggapan saya nih, termasuk kemudian obrolan dengan beberapa orang.
PKB bersikap seperti apa pada pertemuan? Dalam 3 pertemuan. Kalau kami menganggap pertemuan para pimpinan-pimpinan ini adalah pertemuan idealis, ya. Terlepas dari pertemuan politik yang bermakna untuk power sharing, karena memang belum saatnya bicara power sharing. Faktanya ini loh, faktanya kami di internal partai dan saya yakin partai-partai yang lain belum membuka forum untuk bicara power sharing. Ya. Sehingga kemudian kami menilai pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan idealis untuk menyelesaikan residu-residu pemilu tahun 2019 ini. Ya, masih ada fakta-fakta polarisasi di tengah masyarakat. Dan yang dilakukan oleh para elit, para pimpinan-pimpinan partai politik ini adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengadakan semua pertemuan-pertemuan antar elit supaya memberikan simbolik kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa menjadi cair. Kira-kira Ini masih seperti pandangan itu. umum ini. Ya. Saya ingin dengar dari Bung Miftah Pandangan Sabri. khusus. Iya, ini pandangan umum juga nih. Umum dulu ya. Iya, kan yang paling umum dan yang paling menikmati jangan-jangan Gerindra ini kayaknya nih. Kalau kita Bung Miftah. melihat justru ini kita bisa lihat dari 3 pertemuan ini, mana yang negarawan, mana yang politisi. Oi. Karena kalau politisi kan dia selalu berpikir dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Jadi yang dimaksud siapa itu negarawan, siapa tadi yang dimaksud dari Jadi kalau politisi? sudah selesai pemilu dia berpikir pemilu selanjutnya dia politisi. Kita nggak usah sebut lah. Tapi kalau negarawan kan dia berpikir dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, Pak Prabowo dan Bu Mega kan berpikir untuk negara bangsa. Oke. Mereka banyak perbedaan tapi kalau kita cari perbedaan nggak akan ketemu. Dia memilih untuk mencari titik kumpul NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Oke. UUD 45, Pancasila. Jadi pertemuan Teuku Umar adalah itu- pertemuan negarawan, negarawan, yang satu di luar lagi- itu adalah politisi. politisi. Kami akan break dulu, kami akan kembali saat lagi memperdalam itu dalam 2 sisi. Kembali 2 sisi. Bung Rey, kalau boleh saya simpulkan sedikit nih. Yang sebelah kanan saya ini hati-hati menjawab, kalau di sini lebih kenceng jawabnya Lebih nih. kencang. Gitu ya, komentar Anda. Yang sebelah mana yang apa nih? Yang mana nih? Yang ini hati-hati, Ah. berhikmat, bijak. Kalau saya melihat Negarawan. kalau saya melihat Yang tidak ini sebetulnya kan itu negarawan. sambil alih panggung ya. Nah, Jadi sebelum awalnya MRT, pertemuan MRT, setelah itu kemudian ada isu soal kemungkinan Gerindra masuk dengan kursi kabinet, tapi begitu kursi kabinetnya bertambah dengan kursi MPR, 4 partai merapat tanpa PD Perjuangan. Kan kira-kira gitu tuh. Jadi dibuat blok baru, istilah saya blok parlemen di koalisi 01 plus dengan blok non parlemen yang dipimpin PDI Perjuangan yang kemungkinan menerima apa saja tawaran-tawarannya gitu. Lalu muncullah pertemuan Teku Umar disambung dengan pertemuan di Gondang Dia yang sambil mengambil gitu. Kalau ke Teku Umar itu Prabowo yang datang ke Megawati, tapi yang di Teku Umar itu Anies Baswedan yang datang ke Surya Paloh. Kedua-duanya sebetulnya bergabung dalam koalisi 02. Jadi satu kekuatannya diambil oleh Mega, kira-kira gitu. Tapi kekuatan yang lainnya potensial di masa depan diambil oleh Surya Paloh. Artinya apa gitu? Mungkin Nasdem dengan PDI-nya juga sekarang lagi bersaing mengambil pengaruh dalam dunia politik dengan mengambil kekuatan dari luar mereka. Dalam hal ini adalah Gerindra yang kepalanya datang ke Ibu Mega karena sama-sama kepala, tetapi faktor-faktor popularitasnya datang ke Pak Surya Paloh. Surya gitu. Paloh. Nah inilah persaingan yang menurut saya akan terus-menerus terjadi. Tapi boleh jadi kalau nanti Pak Prabowo menyadari pertikaian ini, dialognya dengan PDI Perjuangan tidak terlalu menggembirakan, bisa saja juga Pak Surya Paloh berkeinginan bertemu dengan Pak Prabowo berkeinginan bertemu dengan Pak Surya Paloh plus juga dengan Pak Muhaimin. Jadi kesemuanya mencari keseimbangan untuk mendapatkan posisi jadi masing-masing. tidak ada urusannya sebetulnya kalimatnya begini tadi kan dari Bang Lukman. Ya ini bukan power sharing, tapi masih ngomong yang idealis begitu kan? Ah iya, itu kan standar sekali pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Tapi ujung dari itu semua Power pasti sharing. kita ketahui apa yang saya dapatkan dari ini semua. Bang Lukman, masa nggak ada Iya, hitung-hitungan makanya kayak gitu? pertemuan bagi saya ya, power sharing itu nanti di ujung pembicaraannya. Sedap. Ya, bukan di awal. Di awal itu harus pertemuan idealis, prinsip-prinsip disepakati. Prinsip bagi-bagi visi, enggak, visi kebangsaan dulu ini. Tapi bilangnya tadi ini Ya. politisi bukan negarawan itu. Wah, itu yang keliru. Ini kita negarawan-negarawan ini semua, ya. Jadi makanya saya katakan pertemuan para ketua umum ini para negarawan semua. Mereka ini orang-orang baik semua, ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mengatakan bahwa pertemuan Pak Surya Paloh, mohon maaf ya, Bang.
Pak Surya Paloh dengan Anies Baswedan itu pragmatis, saya kira enggak. Pragmatis untuk 2024 enggak. Saya kira karena memang ada potensi ya polarisasi yang masih tersisa dan salah satunya menggelayut di Pak Anies Baswedan. Ini harus diambil dulu. Gitu loh, Pak Musbah. Ini harus diambil dulu. Nah, pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga menyelesaikan residu-residu itu. Belum selesai nih pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di MRT, di FX Senayan itu belum selesai, ya. Karena apa? Ibu Mega kan megang simbol juga, ya, megang simbol. Oleh sebab itu perlu ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati dan itu terjadi. Dan saya memperkirakan minggu-minggu ke depan ini akan ada yang Bang Ray bilang tadi, pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo, pertemuan Muhaimin dengan Prabowo, pertemuan para ketua umum lintas saling silang untuk menyelesaikan semua residu-residu pemilu. Begitu ceritanya. Iya, Bagaimana Bung Adian? Coba aja kita lihat nanti. Apakah residu itu memang harus dibereskan atau sudah bicara nggak ada ceritanya hal itu sudah selesai? Sekarang bicaranya bagaimana memperoleh apa gitu? Kalau pertemuan Ibu Megawati ketua umum kami dengan Prabowo kemarin ada 3 hal yang dibahas memang. Pertama itu terkait dengan situasi hari ini. Maraknya intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Nah yang kedua itu berbicara tentang kerjasama di parlemen. Nah yang ketiga itu yang terkait dengan eksekutif dan sebagainya. Program-program, ide-ide bicarakan langsung dengan presiden. Karena yang punya prerogatif terhadap langkah eksekutif presiden. Jadi clear. Nah, makanannya nasi goreng, ditutupnya dengan telur dan ayam, semua clear. Dan gratis loh itu, Ray. Ya, bakwan juga kan? Apa? Kalau itu bakwan jagung. Awalnya bakwan. Dan itu gratis. Nah, kalau pertemuan Pak Surya Paloh dengan Anies tergantung cara pandang. Misalnya begini, kalau Anies datang dengan logo gubernur, Jengkol itu. ya jengkol itu bisa jadi ini persoalan perizinan, kira-kira seperti itu. Bisa Ada jadi. gedung-gedung yang lagi dibangun gitu. Misalnya. Nah, tapi kalau kemudian dari kalimatnya mengarah ke 2024. Itu loh. Nah, tapi dari sisi yang lainnya misalnya kedatangan itu sesama deklarator waktu itu Ormas Nasdem juga bisa dimengerti. Nah, kita mau menafsirkan dari sisi yang mana? Sisi bonggolnya kah? Jengkolnya itu kah? Atau sisi kalimatnya? PDIP atau sendiri gimana? terhadap Melihat apa? pertemuan itu? Nggak masalah. Nggak masalah. Kita PDI Ini Perjuangan, udah langkah sendiri nih kayaknya nih Nasdem Enggak. nih, udah ngebut nih. PDI Perjuangan itu partai yang sudah teruji luar biasa. Ada peristiwa yang sangat keras 27 Juli 96. Kita Sudah lewati melewati banyak hal ya? banyak hal. Kita sudah makan asam garam, situasi politik macam apa sudah pernah kita lewati. Artinya kalau untuk cuma pertemuan-pertemuan seperti kemarin di Nasdem, nggak kita anggap sesuatu yang luar biasa. Walaupun sebenarnya Kenapa ada walaupun? walaupun sebenarnya bukan. walaupun sebenarnya menurut kita terlalu cepat aja. Terlalu cepat. Itu loh. Apakah seorang Surya Paloh ingin disebut sebagai the real kingmaker menurut Anda? Iya, dia mau disebut apapun nggak penting-penting amat sih buat kita ya. Yang terpenting buat PDI Perjuangan Indonesia ini. Oke. Gus Coy, Apa yang dikemukakan? ini terlalu cepat. Ini mau mengambil alih. Jadi matahari gas itu. belum terbit, ayam sudah berkokok ya. Iya benar juga. Tapi memang pertemuan tentang dia itu sedikit banyak mengeliminasi berita pertemuan Teko enggak Umar. juga. Jadi mungkin saya juga nggak mengerti mengapa timingnya dibuat pas pada hari yang sama, Pada hari yang sama, pada jam yang hampir sama. Dan konferensi persnya juga hampir bersamaan. Jadi begitu gondang dia selesai, baru diakhiri dengan Teko Umar gitu. Jadi saya tidak tahu ya ada apa semua ini. Pertama, dugaan saya begini, kenapa Pak Jokowi tidak hadir di Teko Umar? Kenapa tiba-tiba seolah-olah perhatian publik terhadap Teko Umar dialihkan juga ke gondang dia? Gitu loh kira-kira. Nah, apakah memang ada pesan, tanda kutip ya, disengaja atau tidak disengaja, ada skenario atau tidak ada skenario, agar berita Teko Umar dieliminasi sedemikian rupa, demi kepentingan apa yang kita nggak tahu kebenaran. Kira-kira gitu tuh. Ya, jadi gini Mas. Pertama saya menggarisbawahi Mas Lukman tadi Kan bahwa, ngomongnya selalu ini. ya, Ya, selaras nih. bahwa setelah pemilu tentu masih ada sisa-sisa masalah. Nah, oleh karena itu para pemimpin ini harus memberikan suri tauladan, memberi
cermin yang baik bahwa meskipun kemarin itu bersaing, pernyataannya dari sana kerasnya luar biasa, kelompok sana luar biasa. Kalau dari sini biasa-biasa aja. Nggak tahu ini negarawan yang mana yang lebih negarawan. Nah, setelah itu mereka kemudian bertemu. Ini implikasinya bagus untuk rakyat. Ya, ini bagus sekali. Nah, oleh karena itu tafsir itu, ya, tafsir yang kemudian membuat suasana baru yang tidak bagus lagi itu harus dihindari. Meskipun masing-masing punya hak untuk menafsiri. Seperti Pak Surya pertemuan dengan Mas Anies, gubernur, ditafsiri ini sudah mau. Itu sebetulnya tergantung yang menafsiri. Tapi intinya adalah silaturahim. Dan semuanya logis. Mas Anies itu dulu salah satu deklarator Ormas Nasdem. Yang bacain loh. Kemudian ya yang bacain. Kemudian pembaca manifesto. Kemudian dia sekarang jadi gubernur DKI. Apapun ceritanya, kita ini rakyatnya yang berKTP Jakarta ini rakyatnya Anies. Loh, ada gubernur ingin ketemu rakyatnya Pak Surya kan rakyat, nggak punya jabatan apapun di negara ini, masa nggak diterima, begitu kan? Makannya gratis, semua gratis ya. Kemudian pernyataan juga nggak ada sampai mendukung Anies, tetapi bahwa kita juga harus jujur. Anies adalah salah satu putra terbaik, dia suka apa tidak suka, ya kan? Lah iya dong. Suka nggak suka Pak Surya rakyat ya memberi apresiasi. Putra terbaik itu baru kali ini yang dengar. Salah satu. Kan harus jujur dong. Ini juga terbaik semua ini. Tapi ini salah satu nilai 5. Hah? Loh itu cerita Pak Surya, itu subjektif ya. Jadi nggak usah ngiri kepada minus merah. Nggak naik kelas kok. Angka merah itu. Ya itu terserah aja. Nah, ini fakta. Nah, oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini harus dimaknai secara wajar. Kita termasuk pengamat ini bagaimana memberikan interpretasi yang membuat suasana itu kondusif. Susahnya dalam politik susah memaknai secara wajar. Ya. Ya susahnya dia sebetulnya ada, cuma memang sengaja kalau nggak dimaknai seperti itu kurang seru. Yang susah. Gitu ya. Ada informasi begini, atau ini jangan-jangan saya yang kelewatan mengartikan, yaitu bahwa Nasdem dan PKB adalah dua partai di antara sekian banyak di luar PDIP yang lagi sakit hati, yang lagi susah karena Gerindra masuk di situ bersama dengan PDIP. Kalau saya berani pastikan tidak seperti itu, ya. Dukungan PKB terhadap Pak Jokowi ketika mencalonkan presiden dan 5 tahun yang akan datang adalah dukungan tanpa reserve. Karena apa? Karena memang kami tertarik dengan cara kepemimpinan Pak Jokowi, ya. Dan kami menganggap cara kepemimpinan seperti itu cocok untuk Indonesia maju 5 tahun yang akan datang. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kami dianggap sebagai sebuah partai politik yang menyiapkan juga kader-kadernya untuk membantu Pak Jokowi, itu memang menjadi fungsi partai politik kan. Salah satu fungsi dari partai politik adalah memberikan dan menyiapkan kader-kader kepemimpinan bangsa. Itu yang kami lakukan. Nah, kami siapkan, kami serahkan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi silahkan memilih di antara berbagai macam kader terbaik PKB ini untuk menjadi pembantu Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Saya ingin dengarkan komentar soal koalisi plus-plus, termasuk juga dari Miftah Sabri. Kami akan kembali saat lagi setelah pariwara berikut. Koalisi plus-plus. Pertemuan Tuku Umar, plus ada kalimat dari Pak Muldoko, ada kemungkinan akan ada koalisi plus-plus. Jangan-jangan yang diuntungkan adalah Partai Gerindra. Bung Miftah. Yang pertama begini ya, saya tadi mesti lead Mas Indri pertama mesti saya koreksi bahwa Gerindra tuh nggak ada, belum ada keputusan resmi Gerindra bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan ya. Belum ada. Jadi kita tidak tadi clear kok, posisi kita Gerindra tidak mau mengganggu juga. Kita tidak mau mengganggu rumah tangga koalisi ini. Jadi artinya bahwa kita siap, itu clear ya. Itu posisi bagus, pertama kita itu dari Gerindra tidak mau mengganggu, silakan. Nah, tapi ada 3 poin di sini. Pertama kan antara Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi itu kan hubungannya sudah, saya menyebutnya segitiga emas gitu. Sudah terbentuk sebelum ada TKN BPN. Ya kan, Pak Jokowi adalah buah dari kepada political creation daripada Bu Mega, terutama dan pada saat Pak Pilkada DKI. Karena betul kreasi politik Bu Mega sama Pak Prabowo. Jadilah Pak Jokowi dan takdirnya beliau menuju second term di sini. Nah, tapi ini kan Pak Prabowo menyebut begini,
siap membantu Pak Jokowi kalau diminta oleh Pak Jokowi. Tapi membantu itu tidak mau juga kita membuat, kalau membantu Pak Jokowi minta kita membantu, kita siap. Tapi kalau membantu itu membuat rumah tangga koalisi yang udah terganggu, posisi Gerindra kita juga mau itu terjadi. Maksudnya gimana? Jadi artinya, tidak memaksa sama sekali. artinya itu mesti di-approve oleh teman-teman. Kalau pada akhirnya at the end of the day, Pak Jokowi meminta Gerindra. Tapi Gerindra tidak pernah tuh kayak yang nawar-nawarin diri gitu, enggak. Nah yang kedua, kita juga harus memahami, di luar, saya belak-belakan aja lah di sini, bahwa di luar dengan tujuan make the nation calming down, supaya kita harmoni setelah begitu keras gesekan di Pilpres, memang ada tujuan politik. Makannya gratis kemarin, Pak Prabowo nggak bayar. Tapi apa? Nggak bisa juga dilepaskan. Pak Prabowo kebetulan ketum partai yang juga kandidat presiden. Tapi di luar itu beliau juga ketum partai. Bahwa nanti akan ada kan MPR, kelengkapan di DPR, pimpinan-pimpinan di DPR. Nah itu kan mau nggak mau Pak Prabowo mesti bicara dengan ketua umum partai. Dan kebetulan sistem politik di negara kita ini, koalisi itu adanya adalah koalisi untuk mencalonkan. Jadi koalisi tidak koalisi formatting the government. Kalau di parlementer kan koalisi itu format pemerintahan. Di Indonesia ini koalisinya koalisi pilpres. Begitu pilpresnya sudah ada, koalisi itu pakai sistem tata negara kita sudah selesai. Nah artinya nanti kan pemilihan MPR misalnya ada sistem paket. Kemudian juga alat kelengkapan di DPR. Kalau misalnya kita tidak bicara, nah tentunya mungkin dengan aturan yang ada kan Gerindra juga perlu juga meletakkan kader-kader terbaiknya untuk memimpin kelengkapan dewan misalnya. Kalau enggak bisa diborong semua oleh Gus Coy semua tuh. 60-40 selesai Gerindra. Tapi kan tidak seperti itu jadi. Artinya apa? Pak Prabowo dan Gerindra Pak Amin minta siap. 45. Nah artinya untuk mendukung Pak Jokowi kalau diminta oleh Pak Jokowi. Tapi the another side of the coin kita nggak mau juga. Gerindra nggak mau dan itu bukan karakternya Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak berkehendak membuat yang sudah nyaman jadi nggak nyaman karena itu dua other yang berbeda. Nah yang ketiga, memang susah hubungan antara Bu Mega sama Pak Prabowo itu ya. Bahkan mungkin kita bisa, saya agak bercanda gitu. Memberi nama anaknya aja Bu Mega ada Prabowo-nya. Dan kebetulan menemani pertemuan itu, Prananda Prabowo. Nah, ya kan? Prabowo Subianto, ya kan? Dan ada juga Edi Prabowo. Jadi ada 3 Prabowo di situ. Jadi maksud saya artinya bahwa hubungan ini adalah baik dan kalau kita diminta mengomentari pertemuan di hari yang sama, ya mungkin itu internal daripada Partai Nasdem. Kita hormati juga pertemuan itu. Saya boleh tanya, Gimana? apa sikap Gerindra terhadap Anies yang ketemu dengan Enggak ada, Surya kita Paloh? terus terang kita udah telisik juga, kita menerima informasi itu kan sore ya. Karena siang kebetulan pagi sudah dirilis oleh dari pihak kita akan ada pertemuan besok. Tiba-tiba sorenya kita mendapat rilis dari media officer di gubernur bahwa akan bertemu. Kalau kita melihat secara normal ya biasa saja. Tapi kalau mau dilihat secara politik memang susah untuk dikatakan tidak ada tujuan politik Mas Anies. Karena sebenarnya Mas Anies itu seharusnya udah tahu besok akan ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Bu Mega dengan Pak Prabowo. Dia bisa aja untuk ntar dulu lah. Ya. Tapi dia memilih untuk oke, kita makan siang. Ya. Nah, berarti saya mengatakan di sini Gerindra melihat bahwa Mas Anies memang siap juga nih mengancang-ancang dirinya untuk maju di 2024. Karena toh di situ dia bilang dalam saya juga pelajari juga agak susah. Memang jawabannya doorstop ya. Pak SP ditanya, cuman momen itu dipakai dan Mas Anies kan orang yang juga tidak new kid on the block dalam politik kita. Jadi dia paham sekali, ada pesan juga yang mungkin dia ingin sampaikan, tapi itu hak politiknya Mas Anies. Tadi saya menggarisbawahi ada omongan soal pimpinan MPR yang harus dalam bentuk paket. Bang Adian, jangan-jangan memang sudah ada sebuah kesepakatan antara PDIP dan Gerindra untuk menghitung. Kalau di DPR itu bagian PDIP, kalau di Gerindra dapat di MPR gitu. Cepetan lah, pelantikannya masih 3 bulan lagi. Siapa tahu dalam obrolan di Tukumar juga termasuk di situ. Ya kalau ngobrol-ngobrol saja, saya pikir masih terlalu cepat ya. Tapi bahwa yang penting itu adalah materi yang dibicarakan salah satunya adalah bagaimana melihat situasi bangsa ini. Itu yang dimaksudkan tadi mungkin residu-residu politik dari pemilu kemarin kan. Tentang pemilu ini kemarin meningkatkan kuantitas dan kualitas intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Itu menjadi topik yang menurut saya betul-betul dua-duanya berbicara tentang bangsa ini. Artinya terlepas dari seluruh tafsir yang lain, pernyataan pertamanya bagus, tapi sudah begitu bicara nama repot nih, sudah
tafsirnya sudah terlalu jauh. Yang repot kalau kemudian misalnya jumlah bawangnya berapa di nasi goreng itu lalu ditafsirkan lagi. Saya pikir tidak perlu sejauh itu. Yang Santai penting ya, bro. enggak, yang penting kita lihat bahwa ada pembicaraan tentang kebangsaan yang luar biasa yang memang menjadi keprihatinan kita bersama tentang maraknya intoleransi, radikalisme dan sebagainya. Ketika itu menjadi bagian dari pembicaraan, satu hal yang bisa kita lihat bahwa dua-duanya mencintai bangsa ini. Bang Rey, kayaknya ini kok turun tensinya nih. Iya, Berhati-hati nih. begini, kalau sebetulnya kan kalau kita lihat efek yang paling banyak menerima kerugian dari pertemuan ini secara politik kan sebetulnya Gerindra. Gitu. Begitu Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, banyak orang yang kecewa dengan Pak Prabowo, tapi banyak orang yang senang dengan Pak Jokowi. Jadi efeknya sangat besar tuh. Artinya yang dikorbankan oleh Pak Prabowo untuk ketemu dengan Pak Jokowi plus dengan Ibu Mega kemarin tuh bukan sedikit. Apa iya gitu? Itu satu. Nah yang kedua, kalau yang disebut dengan demi persatuan nasional gitu, kan himbauannya semestinya dilakukan begitu pemilu selesai baru ketemu. Gitu. Tidak jauh hari saat nanti penetapan, bla 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 bla, macam-macam dan seterusnya gitu. Karena seiring dengan waktu sebetulnya tensinya juga makin menurun kan, apalagi sudah ada penetapan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah yang ketiga, kalau saya melihatnya, ada awalnya dugaan saya kehadiran Gerindra dalam koalisi 01 tidak dimaknai secara negatif baik oleh partai-partai ini gitu. Tapi begitu mencuat isu soal bahwa Gerindra kok negatifnya ke sini bagaimana? negatif, maksud saya Power sharing. power sharingnya itu kan tiba-tiba muncul koalisi 4 partai kan kira-kira gitu ya. Tapi begitu tiba-tiba muncul isu tentang Gerindra juga mengincar salah satu unsur pimpinan MPR, barulah muncul pertemuan 4 partai politik minus dengan PDI Perjuangan. Meskipun alasannya PDI Perjuangan sangat teknis ya, karena kami lagi ada pekerjaan menghadapi Munas macam-macam dan sebagainya gitu. Tapi itu menurut saya terlalu teknis lah untuk menjelaskan makna pertemuan dari 4 partai politik ini gitu. Nah ini semua menjelaskan kepada kita tali temali memang yang diperbincangkan oleh elit ini meskipun di hadapan publiknya dengan bahasa-bahasa yang bagus lah tentu kita akui. Tapi menurut saya sih sebetulnya juga nggak ada salahnya diungkapkan apa yang diperbincangkan itu gitu. Mereka tidak mau jujur. Begini, menurut saya begini. Saya ungkapin loh tadi. Kenapa itu penting, Bung? Kenapa itu penting? Supaya publik juga nggak terkejut-terkejut gitu. Katanya nggak bagi-bagi kursi, katanya nggak ada perbincangan tentang ini itu. Besoknya sudah jadi menteri anu gitu. Ini tidak bagus bagi publiknya karena kita sudah juga mulai harus mentradisikan bahwa partai-partai ini ya pingin berkuasa, pingin dapat anggota kabinet. Yang nggak kita bolehkan itu kan kabinet yang mau korup itu yang nggak dibolehkan. Gak usah komentar. Memang ya pengamat memang boleh ngomong apa saja. Tapi ini tertangkap. Memang ini kan itu bisa itu dibalik jualannya. itu ada. Tapi begini. Oh jadi jualannya Nasdem Memang apa? jualannya memang ngomong apa saja itu jualan. Tapi Nasdem katanya paling susah Hari karena pertama dikurangin. saya merespon dari Gerindra bahwa dia tidak ingin terlibat di kekuasaan, dia tidak mau ikut di sini. Saya kira itu bagus untuk kesehatan demokrasi. Demokrasi ini harus sehat. Jadi oposisi terus lah gitu ya. Ya, itu harus sehat. Penyeimbang itu harus tetap ada, meskipun tetap tidak seimbang. Ya, antara kekuasaan dengan oposisi tetap tidak seimbang. Meskipun ini maksudnya untuk keseimbangan dan itu bagian dari demokrasi yang sehat. Itu harus dipertahankan, terus dipertahankan, lanjutkan. Nah, dalam konteks pertemuan-pertemuan ini, itu saya kira Kelihatan, terbaca. Iya, bagus. semua ini juga untuk kepentingan negara. Jangan ada pihak, orang, figur kita yang kita agungkan, kemudian itu seolah-olah satu-satunya yang berbicara soal negara. Berbicara soal persatuan dan kesatuan, berbicara soal yang paling concern soal ancaman-ancaman bangsa. Semuanya saya kira punya concern, punya tanggung jawab yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira pertemuan empat pimpinan partai itu juga dalam rangka untuk kepentingan bangsa. Membicarakan Gerindra sebenarnya di luar aja gitu. Ada pun, iya. Untuk yang lain-lain kalau itu. dibaca sebetulnya Bung Ri memang begitu kan istilah 4 partai ini demi soliditas kan kira-kira itu. Tapi soliditas Dan cuma 4 mungkin partai. ya, jadi pertemuan ini mungkin tidak berhenti hanya sampai di sini. Mungkin nanti ada Pertemuan yang 4 partai itu? di tempat lain lagi, kemudian ke Yang 4 partai PDIP. ini.
Enggak, semuanya ini kan koalisi, semuanya. ini koalisi. Tapi Saya kira menarik itu ya. akan bagus. Saya pikir Jangan menarik. dipancing. Misalnya Jangan. tadi, Jangan misalnya tadi dipancing kan di Bang belakang. Lukman Edi mengatakan kita mendukung Pak Jokowi tanpa reserve. Pak dari Nasdem juga kita nggak apa-apa, kita pokoknya Pak Jokowi kita serahkan. Ya memang, Nah, artinya kan begini. tanpa mahar, Nah itu yang, tanpa nah ini kan, nah menuntut. ini yang mungkin juga Itu real kali Nah itu, artinya ya ini, cuman kan maksud saya. Maksudnya ini itu apa? Ini, nah saya belum saya bicara Pak, maksud saya ini Nggak, kan ini giliran yang, saya. yang disampaikan. Sebentar, Gimana? you tadi panjang lebar saya biarkan. Sekarang giliran saya, ya, you kok motong-motong. Kapan saya Jadi potong? ini tadi, kapan saya kan lagi bicara. Iya mas saya. Sementara you tadi bicara panjang lebar Ayo, silakan, sama silakan, sekali, oke silakan, ya. silakan. Nah, Jadi ini. gimana? Ini Terus mana yang gimana? lebih negarawan, mana yang politisi? Tadi ngamuk-ngamuk Oke, negarawan. katanya. maksudnya Gerindra jangan masuk. Enggak, bukan. Oh. Itu adalah sikap dia. Kita respon. Kita legitimasi bahwa pendapat itu bagus. Sikap itu bagus. Lanjutkan. Ini kan apresiasi. Ini apresiasi. Dan saya kira banyak pihak yang punya concern kepada demokrasi ini harus sehat. Orang yang kalah, ya kalah. Selesai. Untuk kepentingan bangsa, ayo sama-sama kepentingan bangsa. Untuk ketemu silaturahmi, bicara soal bangsa, ayo. Hanya cara, strategi, mungkin yang berbeda. Nggak usah masuk ke Sama-sama dalam untuk gitu ya. kepentingan bangsa. Nggak usah masuk ke dalam gitu ya. Iya dong. Itu fair. Kalau Pak itu Jokowi minta gentleman. Itu sehat. Nah, coba, Pak Jokowi Karena minta kita pertarungan. Yang kalah, yang menang, lanjut. Kalau Pak Jokowi yang minta gimana? Hah? Itu hak prerogatif. Itu adalah pandangan kami. itu maksud saya. Ya, itu pandangan itu silakan Pak Jokowi karena yang punya hak prerogatif sebagai presiden mengajak siapa saja silakan. Tapi memang dalam tradisi politik kita Tapi pasti tidak bicara ada dengan yang koalisi kok. Pasti bicara. Pasti kan ada pembicaraan dulu. Kalau misalnya kemudian ada hal-hal lain yang misalnya dianggap apa harus ada yang lain masuk terlibat segala macam, pasti akan ada pembicaraan. Nggak mungkin serta merta begitu ya. Kita Oposisi lihat bahwa kemudian mungkin saja PAN bergabung, mungkin saja Golkar bergabung, itu dibuktikan 2014, 2016 beberapa partai lain pernah bergabung. Tapi apakah kemudian bergabungnya Oktober atau mungkin 2020 atau mungkin 2021 seperti yang terjadi kemarin itu juga masih terbuka peluangnya. Tapi maksud gini, langkah pertama dalam situasi sekarang bangsa ini adalah mendamaikan sampai ke bawah. Menenangkan sampai ke bawah. Kenapa? Karena memang 8 bulan ini sangat keras kok. Suami dengan istri, ibu dengan anak itu bisa berbeda sekarang sangat belum tajam. selesai, Bang. Apa? Sekarang belum Jadi selesai. contoh, akhirnya saya bisa duduk bareng sama Adian. Jadi kan, terlepas sisinya. dari apapun tafsir, Menariknya- apapun kepentingan, apapun tujuan dari Bang Ray semua jangan anggap pertemuan-pertemuan ini sudah itu, selesai. Belum. menurut saya yang harus Masih butuh kita pertemuan lihat ketua umum dalam lagi. situasi sekarang rakyat diuntungkan. Dan melalui pertemuan-pertemuan itu rakyat diuntungkan. Di bawah semakin lebih tenang, semakin lebih nyaman, semakin lebih adem. Apapun nanti kita lihat nanti bagaimana komunikasi antara pimpinan partai kita dengan presiden, bagaimana proses perjalanan berikutnya selama 2 bulan ke depan. Oke, kita break dulu. Termasuk saya mau dengar dorongan dari Nasdem ini apakah diterima dengan baik apa enggak oleh Gerindra? Kami akan kembali saat lagi. Akrab sekali. Pak Prabowo diundang oleh Bu Mega untuk ikutan Rakernas. Ini kayaknya Kongres. Oh lah, sorry. Maaf, Kongres. Itu artinya barang sangat penting itu di situ. Tapi pihak Nasdem khawatir modelnya. Enggak, gitu. Enggak khawatir ya. Karena saya dengar nih. Diundang kok khawatir gimana? Enggak, saya dengar nih, jabatan Jaksa Agung jangan lagi di tangannya orang Nasdem gitu, kira-kira kayak gitu. Wah itu Hoax sepenuhnya hak Oh, prerogatif oke. presiden, Baik. siapapun. Silakan. Kalau sebelum ke Bang Miftah, Anda komentar tentang apa yang disampaikan oleh Gus Coy bahwa udahlah Gerindra itu oposisi aja lah. Ini ketakutan Iya, atau posisi? Saya tadi mengapresiasi Iya. ya, bahwa belum ada minat, bahwa tidak ada ini Makanya di situ gabung, aja. dan itu bagus. Selanjutnya Happy langsung Gus Coy, saya ngomong. Enggak. Gitu ya. Itu Itu untuk bahasa menyehatkan lugasnya itu demokrasi. oposisi aja gitu. Iya. Enggak. itu bahasa lain dari mengatakan cukup kami saja Gerindra nggak usah ikut. Itu sebetulnya bahasa Bukannya pengamat tegas mendorong gitu. itu sekarang. Hah? Para pengamat mendorong itu Kami sekarang. secara ideal tentu saja mengatakan itu. Tapi saya mau mengatakan format politik Indonesia, sejarah politik Indonesia, khususnya pasca reformasi, nggak pernah terjadi seperti itu. Udah biasa itu yang kalah ikut nimbrung jadi kekuasaan gitu. Entah alasan karena apapun gitu.
Oleh karena itu kalau dari kacamata saya melihat, saya mengatakan 60% potensi Gerindra masuk ke 01. 60%. 60% ya? begini Iya, ya, hebat makanya itu ya hebat dia. Hebat Tapi ya. ini far away saya bilang bahwa yang disepakati itu platformnya. Kalau dia sepakati platform, titik temu dengan PDIP-nya besar. Kemandirian pangan, kemandirian energi. Mohon maaf ya, kita Sama dengan Trisakti, PDIP itu ya. lah, udah mirip-mirip. poin kritik daripada kita misalnya kemandirian pangan, nah, impor-impor. Nah, ini kan yang ngerjain kadernya Partai Nasdem. Sedap. Tapi apa namanya? Ini Bu Mega sepakat sama kita soal kemandirian Yang emang impor energi beras gitu ya. itu Bulog. Yang kedua juga apa Soal Menteri namanya? Pertanian. Yang kedua juga soal yang tadi Anda tanyakan. Kalau itu ditanya platform itu kita sepakat di next pemerintahan Pak Jokowi, Jaksa Agung jangan lagi diserahkan kepada Partai Nasdem. Serahkan kepada kader apa namanya orang-orang tokoh hukum yang kredibel, independen gitu. Karena itu posisi kita dan di sisi itu kita banyak bersepakatnya dengan PDI Perjuangan gitu. Artinya atau mungkin ya digantilah, jangan Nasdem misalnya dari PDI kasih Pak Trimet misalnya kan yang udah pengalaman. Kenapa? Jadi Kenapa ya kira-kira? gantian aja. Kemarin kan udah Nasdem, jadi sekarang PDI. Ya, gitu. nah, gantian aja misalnya, kan. Artinya Ya, Pak Jokowi juga. saya bicara gantian. Nah, oke. Jadi itu posisi yang kita lihat. Jadi tiga kesempatan itu bisa dipenuhi dengan pertemuan itu ya. Pak Prabowo sebagai mantan capres supaya calming down, dan itu nggak mudah juga bahwa banyak kritik dari pendukung Pak Prabowo, kenapa harus ketemu, kenapa yang kita apa namanya begini, banyak yang baper juga pendukung. Tapi itu yang saya katakan, levelnya Pak Prabowo dia akhirnya tunjukkan dia selesai. Dia tidak mau, dia menjadi orang yang memang di atas rata-rata. Bu Mega juga di atas rata-rata. Dia akhirnya memutuskan, dan itu juga saya pikir tontonan politik dan teladan politik bagi kita orang politik. Apalagi bagi kami new kid on the block in the politik. Ada orang politik tuh saat dia berkompetisi keras, tapi ada saat dia harus berkumpul titik temu, dan itu yaitu tadi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti, Nah, ini Bung nyambung. Henry, Jadi dua ya. Satu lagi kurang, Nah, Trisakti. Ya, kementerian secara ekonomi ya, berbudaya, kemudian apa, berkarakter secara budaya. Yang kedua, jarak ideologi antara Gerindra dengan PDI Perjuangan memang dekat. Oh. Kenapa? Oh, Begini, oke. saya nggak, Bang Adian, saya undang ke DPP Gerindra. Yang Jauh sebelum ada itu fotonya Pak Bung Karno jauh lebih besar daripada fotonya Pak Prabowo di DPP Gerindra. Mas, ini silakan di hall utama kita itu. Itu setiap hari kita lihat. Mungkin nggak ada foto Bung Karno di DPP Nasdem yang besar seperti di DPP Gerindra. Datang-datang ke Nasdem. Artinya Foto Bung Karno itu kemudian berjejer-jejer. apa namanya di PKB misalnya. Lebih banyak sekali. Artinya Lebih banyak seperti itu. lagi Jadi, itu. Nah, jadi itulah yang mungkin saya tegaskan ya. kesimpulannya pertama PKB bahwa memang mau foto Gus Dur yang Gerindra maupun Nasdem, Bung Karno tetap di atasnya. Nah, Enggak. jadi Dan nanti kemarin ada pertemuan 4 partai, ada pertemuan di Tuku Umar, ada pertemuan di Gondang Dia. Mudah-mudahan nanti semua akan bisa bertemu bersama-sama termasuk dengan Presiden Jokowinya di Kongres PDI Perjuangan. Ya, Menarik sekali. menarik ya. Nah, habis itu mau dibahas apa lagi terserah. Ya. Tapi paling tidak semua memang harus ketemu kok. Karena bangsa ini tidak bisa dikelola sendirian. Oke. Bahwa kemudian tetap ada yang di luar untuk mengkritisi, ya silakan saja. Karena bagaimanapun juga tidak boleh sebuah kekuasaan berjalan tanpa Bukan kritik. hanya silakan, tapi itu bagus. Bagus. ya, untuk sehatnya Kenapa? demokrasi. Komposisi kita di DPR, koalisi kita unggul. Kemungkinan besar pimpinan-pimpinan DPR juga akan diambil oleh partai koalisi. Segala macam. Tapi kita butuh kontrol. Apakah Gerindra bersedia menjadi kontrol? Kalau bersedia, bagus. PKS, bagus. PAN, bagus. Tiga-tiganya bagus. Sama mulianya, oposisi maupun pemerintah Maupun sama berposisi. mulianya. Sama mulianya. Nah, Jadi, tapi kalau semua saya sih Bung nanti- Indri melihatnya sederhana ya. Mengapa sampai sekarang Gerindra tidak mau mengatakan dengan tegas bahwa dia melakukan oposisi? Kenapa? Itu nggak tahu. Itu karena menurut saya 60% keinginannya masuk gabung ke 01. malah kita Kenapa? masih bertanya, Pak. Nah, Kenapa teman-teman Gerindra dan partai-partai di 02 masih menyampaikan narasi-narasi lama, nasi keras. Nasi apa ya? Ya, Iya. mengatakan Ini masih hanya ada buat panas di segmen akhir. masih Apa ya? ada kriminalisasi ulama. Enggak, kita nggak ada bahas itu loh, Bang. Kita Loh, ini di sini maksudnya, nggak ada. Abang, kenapa maksudnya kesana, saya Bang? ingin Kenapa? menyatakan bahwa kalau ingin penting membangun juga, koalisi nggak apa-apa. bersama, Iya. maka narasi-narasi Narasi- seperti itu harus selesaikan dulu. Udah selesai. Ya. Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Apa? Ya kita masih lihat di sosial media masih Oh, ada. jangan, kita nggak segala bahas soal macam. media. Gitu loh. Itu Pasukan-pasukan Nggak buzzer-buzzer bisa, itu nggak bisa masih di-verify. jalan. Gitu Nggak loh. bisa di-verify. Ini sudah bertemu dua tokoh bangsa, Pak Prabowo, Bu Mega.
tujuannya jelas. Calming down pasca Pilpres, harmoni. Soal kabinet bergabung pemerintah enggak, dan tegas posisi kita. Nah, Bahwa tapi- Gerindra tidak ada menawarkan diri ya, saya tegaskan. Udah bagus. Gerindra tidak ada meminta-minta kursi, menawarkan diri, tapi yang punya prerogatif itu presiden. Nah, Dan udah bagus kalau itu. Pak Jokowi Tapinya meminta, ini. mendukung, Pak Prabowo tegaskan di MRT, Pak Prabowo mengatakan, coba direkam ulang aja, diputar Ya, ulang lagi. ya, Saya siap mendukung Pak Presiden kalau diminta, tapi setuju. saya juga siap di luar karena saya sudah 2 periode jadi oposisi, udah pengalaman juga Bayangan kita. saya waktu di Artinya, pertemuan MRT itu. jadi enggak, dan saya tegaskan ya Gus Coy bahwa di sini Gerindra juga nggak mau bang. Kalau posisi tegas Pak Prabowo itu bukan karakternya beliau. Kalau nanti ada permintaan dari Pak Jokowi meminta Gerindra bergabung, kita nggak mau membikin itu tidak di-approve oleh teman-teman koalisi. Oh gitu. Kalau teman-teman itu nggak approve, itu nggak- bagus. dan itu bukan Itu strategi. bagus. Kalau Dan itu nggak silakan. perlu Nah itu sampaikan Kalau disapprovementnya itu kepada Pak Jokowi nggak perlu sebagai ditegasin. pemimpin ya. Dalam pidato Pak memiliki- Jokowi sudah menyatakan bahwa beliau akan berdiskusi dengan koalisi yang lama. Diskusi ini Saja approval, mulai. bukan approval loh diskusi itu. Bukan, diajak bicara dulu. Diajak kita. bicara, setelah itu Iya. kan kembali kepada beliau Ya, mau setelah itu memutuskan kembali apa. kepada beliau. Dia pasti kita ini diajak bicara. Dan beliau juga Iya. menyatakan yang Itu oposisi silakan faktanya seperti oposisi. itu. Nah, oposisi yang sehat, Pak Prabowo yang pasti datang Kongres ya? yang Insya Allah kan produktif. sudah beliau tegaskan. Yang jelas kalau undangan sampai, Insya Allah datang Kongres. Oke. Pak Prabowo. Pak Surya Paloh datang Kongres kan? Nggak diundang, kalau perlu juga datang. Wah, Apalagi PKB, diundang. Kemudian datang kan? Biasa kita datang. luar biasa. Dan kita kalau Kita bisa Bang, bertemu di Bang, Kongres. Bang, ketum PAN diundang, ketum PKS diundang, biar harmoni juga Bang. Oke. Kemarin hari ulang tahun PKB pada datang. Kita break dulu kalau gitu. gitu. Kami akan kembali saat lagi. Bang Adian, Anda mengatakan Kongres PDIP jangan-jangan bisa jadi solusi untuk semua gegar ini, gegap gempita ini. Anda yakin itu? Kongres ini kan tidak cuma bicara internal, tapi bagaimana tentang apa hal-hal yang penting buat bangsa ini juga pasti akan kita bicarakan. Jadi saya berharap semua datanglah, kita kumpul sama-sama di situ. Di Bali tadi, iya tadi kan dibilang Ray Rangkuti, makan siang itu biasa. Momen politik itulah yang kemudian menjadikan dia luar biasa. Kongres juga seperti itu. Nah menurut saya terlepas dari apapun itu, alat ukur kita sederhana. Baik nggak sih buat rakyat? Pertemuan-pertemuan ini baik nggak sih buat rakyat? Baik menurut saya. Kenapa? Rakyat belajar melihat pemimpin-pemimpinnya di saat mereka sedang berkompetisi, bisa sama-sama keras. Tapi setelah itu selesai, tuh bisa duduk bersama. Ini mencairkan pertengkaran di rumah tangga, sampai ke bawah-bawah loh, itu sampai ke bawah-bawah. Di Bogor itu ada yang suaminya beda dukungan dari istrinya, dan ketika kita datang itu suaminya marah. Seperti itu kira-kiranya. Nah ini harus diselesaikan. Tanggung jawab pemimpin itu tidak cuma menyelesaikan pemilu, tetapi juga menyelesaikan seluruh ekses pemilu itu seminimal mungkin. Nah saya hanya mau melihat seperti itu, bahwa di baliknya kemudian Gerindra mau merapat-rapat, silahkan saja. Usahakan boleh-boleh saja. Persoalan makanya itu nggak ada Gerindra merapat-rapat itu nggak ada. Ya datang ketemu Jokowi kan upaya merapat. Nah, bro, nggak bisa. Itu dua belah pihak, Pak. Nggak bisa, Bang. Abang kalau bangun narasi itu nggak nyambung kita, Bang. Bahwa kemudian itu kedua belah pihak. Pak Jokowi juga pengen bertemu, Pak Prabowo oke. Lah iyalah, Jangan bilang Gerindra merapat-merapat. Kita nggak terima juga dibilang begitu. ya sudah, kalau nggak terima nggak apa-apa. Atau pemilu udah selesai dan kita tetap menang. Toh. Ah, ya menang-menang. Iya, nggak maksudnya. Nah maksudnya bahwa lebih baik alat ukur kita begini. Baik nggak pertemuan-pertemuan itu buat rakyat? Kalau baik ya sudah. Bahwa masing-masing punya kepentingan. Ini politik kok. Wajar-wajar aja. Bahwa kemudian apakah kepentingan itu akan terakomodir atau tidak? Ya proses. Itu loh. Tapi dalam konteks eksekutif, Ketua Umum kami katakan bicarakan dengan Presiden. Apapun itu. Dan itu clear. Dan menurut Jokowi, keputusan-keputusan strategis pasti akan bicara dengan partai koalisinya. Salah satunya, apakah mungkin terlibat partai ini bertambah seperti yang dibilang Pak Muldoko tadi, koalisi plus dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara merujuk pada sejarah, dulu 2014 PAN berseberangan, Golkar berseberangan. Tapi 2016 bisa bergabung kok. P3 juga. P3 juga, artinya gini, mungkin nggak kemudian PAN bergabung? Mungkin saja. Apakah Oktober 2019? Belum tentu. Bisa juga 2020, bisa 2021, bisa juga 2023 akhir gitu loh. Artinya peluang itu selalu ada. Kenapa? Bangsa ini tidak bisa dikelola sendirian. Tapi bahwa sebagai pemerintah kita tetap butuh mata pengkritik yang tajam juga tidak bisa dinafikan. Kalau kemudian
Gerindra merasa berpikir baik untuk berada di luar pemerintahan, untuk terus membantu pemerintahan. Kan membantu ini banyak persepsi ya. Mengkritik pemerintahan, Membantu pemerintah juga, mengkritik. menunjukkan kurang-kurangnya proses pembangunan yang dijalankan oleh Jokowi juga bagian dari upaya membantu. Kalimat Bung Adian menarik. Bang Rek, kalau Anda mengatakan apakah kalimat ini Yang mana? yang semuanya ini? Semuanya ini? Bersayap semua. Nggak perlu Bersayap menunggu, semua. nggak perlu bersayap menunggu loh, nggak ada. undangan kongres itu untuk memutuskan misalnya ya, kalau Gerindra bergabung atau tidak ya atau tidak gitu. Nggak perlu menurut saya. Asal di antara partai-partai ini tidak merasa tanda pertama ya haknya dia diambil kan kira-kira gitu. Kursi yang sepatutnya mereka punya kok tiba-tiba diserahkan kepada orang lain. Sebetulnya problemnya itu saja. Bagi saya Gerindra mau masuk, saya pikir di awal-awalnya sebelum isu MPR itu muncul, nggak ada protes dari partai-partai ini, nggak ada pertemuan-pertemuan 4 partai macam-macam itu. Itu aja. Tapi begitu isu Gerindra juga mau minta kursi MPR, kira-kira gitu ya, Pergerakannya beda. muncullah 4 apa ini kan, 4 yang isi saya Manuver. kubu parlemen ini kan kira-kira gitu ya, untuk mengatakan kami solid macam-macam. Jadi sebetulnya kalau apa namanya ya, kalkulasinya setiap partai merasa mendapatkan yang sewajarnya, masuk Gerindra pun nggak ada apa-apa. Dan hitungan kami, kalau di perbincangannya sampai Gerindra tidak masuk ke MPR, sebetulnya nggak ada yang perlu dikurangi kursi di perolehan partai-partai. Misalnya begini, kalau kita hitung, ya, hitungan kita ini, PDI dapat sekian kursi di MPR, itu sama dengan persentasenya sekian. Dengan persentase sekian di apa namanya, dibandingkan dengan taruhlah 60% kursi kabinet itu diserahkan kepada partai, hitungan kita PDI misalnya dapat 6, Golkar dapat 5, PKB Nasdem dapat 4 dan sebagainya. Masih ada sisa sekitar 2-3 kursi yang mungkin bisa diberikan ke partai, yang dugaan saya akan diberikan kepada Gerindra kalau Gerindra masuk ke dalam kabinet. Bung Ray, Iya. tidak semua urusannya kursi. Jangan melihat partai itu seolah-olah manusia serakah, Penggemar kursi. terlalu penggemar kursi, pemburu kursi. Kursi kekuasaan penting, tetapi bukan itu satu-satunya pertimbangan. Itu pengamat juga harus agak objektif. Nah, ketika kami menyetujui atau kami ayo koalisi ini solid dan inilah yang memerintah. Terserah presiden yang punya hak prerogatif itu memberi kursi apa, terserah. Bagi Nasdem itu terserah, itu hak prerogatif presiden. Tapi yang kalah oposisi. Ini juga edukasi untuk rakyat, gitu loh. Meskipun itu terserah kembali kepada presiden, gitu loh. Tetapi pikiran kami, ayo kita memberikan contoh juga kepada rakyat. Kita setelah bertarung tetap berkawan, tetap bertemu, tetapi posisi masing-masing. Semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Semua untuk sehatnya negara dan bangsa ini. Begitu loh. Jadi jangan selalu dilihat ketika Gerindra mau masuk kemudian kami khawatir wah kursinya kurang. Nggak ada itu. Clear ya, nggak ada ya? Nggak ada, clear. Bagi Nasdem itu nggak ada itu. Ya, kita bisa buktikan. Clear Bang Ray. Nah, karena itu Kita sebetulnya kita sama-sama bersyukur. untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita bersyukur. Yang saya mau tekankan dari awal itu adalah terbiasa di politik kita itu berbicara hal-hal yang sangat manis ideal, tapi sebetulnya itu tidak yang dilakukan. Nah, saya mau mengajak, Anda mau apa? Bicarakan ke publik. Langsung terbuka. Terbuka. Kalau penting misalnya PKB katanya udah menyerahkan nama-nama anggota kabinet ke presiden. Ada infonya Kenapa begitu. disembunyikan? Kenapa nggak Siapa nama-nama itu Siapa gitu nama ya? itu? Biar diseleksi oleh publik. Karena publik juga menyadari, you partai pemenang pemilu, you berhak dapat kursi kabinet. Dan kira-kira gitu. Gimana PKB? Itu maksud saya. Gimana Jadi PKB? jangan kita seolah Ini ada permintaan kayak gini nih. bungkusnya itu bombastis, ideal gitu. Tapi yang dilakukan tidak seperti itu maksud saya. Nggak ada Iya. nggak ada keharusan Bukan keharusan, juga ini untuk permintaan. menjabat Kita- sejak ini awal, permintaan. kan? Gimana kita membuka barang belum ada? Apa yang dibuka barang belum ada, Bang? Ya. Bagi kita clear, Pak Jokowi itu punya 5 prerogatif ya, dalam soal menyusun pemerintahan. Dia yang menyusun formulasi dari kabinet itu, mau nambah atau mau kurang, itu terserah sepenuhnya Pak Jokowi. Kemudian beliau juga yang melakukan formulasi proporsionalnya seperti apa. Ya, proporsionalnya apakah 60-40 seperti yang dibilang Ray tadi atau 50-50. Kemudian berapa persen partai politik, berapa persen TNI Polri, berapa persen
birokrasi, berapa persen dari kalangan akademisi. Hak Beliau sepenuhnya. hak sepenuhnya beliau, termasuk formulasi apakah memerlukan tambahan koalisi baru, ya dari partai-partai dari 02 ini berapa yang masuk dalam pemerintahan. PKB Itu juga terima aja gitu ya. Lah, karena kita menganggap ini menjadi hak prerogatif presiden, makanya apapun menjadi kita terima. Nggak mendorong tanpa udah. reserve. Nasdem, Enggak. Nasdem. Nah, Ini kalau- aja lah. Ini, Kan ini beda aja suara. udah Ya, beda-beda. kalau Nasdem lebih Kalau pada- malam ini lebih mengatakan, bagus oposisi. nah itu dia. Itu. Kalau mengatakan ya hak prerogatif presiden. Kalau ditanya Tapi sama Pak pada saat yang Jokowi. bersamaan, buat Bang Ray. konferensi pers mengatakan kita cukup ini saja. Kalau Ya, Roy, kalau Ya, kita ditanya ingin meluruskan kira-kira ya. juga. Kita ingin meluruskan dalam konteks tertentu tidak seperti itu tafsirnya. Apa yang disampaikan oleh Caimin tidak seperti itu tafsirnya. Tafsirnya menurut saya masih dalam konteks yang idealis lah ya. Karena memang ini belum. Ini memperbaiki statement Caimin. Ini belum ada pembicaraan, belum ada yang bicara bagi-bagi kursi itu belum ada. Jadi angka 10 itu masih angka, belum ada nama. Belum ada Lah, nama. ini salah tafsir juga. Info, Ya, ini salah tafsir. 10. Coba dengarkan. Malah PSI bawa 44 orang. Iya, coba didengarkan betul. Bahkan bukan 10, sebelumnya 20 dibilang. Kemudian yang statement yang kedua minimal 10 yang akan kita serahkan. Itu Lukman Edi masuk di dalam. Sebenarnya matematiknya sederhana. Kalau misalnya nanti proporsionalnya ternyata PKB dapat 4 ya tinggal 4 kali 3 12 nama yang dikirim. oke. Ya, supaya tidak fait accompli kepada Pak Presiden. Salah juga kalau butuhnya 3 kita kasih 3 nama. Itu namanya fait accompli terhadap Presiden. Dan yang penting di dalam nama itu ada ini Lukman Edi. semua kita menatanya supaya soft, semuanya smooth dan Oke, soft. akan ada Seperti pernyataan itu. terakhir nih. Karena publik pasti menunggu, ini apa sih yang dijanjikan. Kalaupun Bung Ray Rangkuti mengatakan terbuka lah, ya kita dengarkan nanti setelah pariwara berikut ini. Mungkin nggak terbuka apa enggak. Kami akan kembali saat lagi. Di penghujung, wahai penonton, wahai publik, kita dengarkan suara wakil-wakil partai ini. Apa pesannya buat Anda agar melihat semua peristiwa ini dengan jernih, dengan apa adanya gitu kan. Saya mulai dari Gus Coy. Pesan Anda. Kenapa harus yang pertama? Karena dia, Anda yang punya pesan yang paling keras soalnya. Memang dia Kingmaker 2 hari ini ya. Dia langsung Kenapa pertama? Betul. memang jam terbang ini bahaya. Kingmaker selama 2 hari ini. Iya. Ya, saya kira semua pertemuan yang dilakukan oleh para elit itu bagus. Bagus untuk hubungan antar partai, elit, sekaligus bagus untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Oleh karena itu ini harus dimaknai secara positif. Jangan ada yang membaca yang aneh-aneh yang membuat bacaannya itu membuat ini masalah baru. Ini akan menjadi beban baru lagi buat rakyat. Padahal pertemuannya itu maksudnya itu mau ikut menyelesaikan persoalan beban-beban rakyat itu supaya mulai terkurangi begitu. Oleh karena itu saya sarankan kepada para pengamat ini itu jangan murni menurut pikirannya, juga harus untuk kepentingan bagaimana meringankan beban rakyat. Bahwa ini positif untuk rakyat. Rakyat ikuti ini, setuju ini, dukung ini. Itu yang pertama. Yang kedua, negara ini dibangun bersama, saya setuju. Negara tidak bisa diurus satu orang, dua orang, satu kelompok, dua kelompok. Tetapi negara sudah sepakat ada sistem pemilu, ada demokrasi, kemudian melalui kompetisi. Melalui pemilu itu ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang suaranya mayoritas, ada yang minoritas. Harus pakai Ya, itu. ada yang sudah jadi ketua DPR, nanti ada wakil-wakil, MPR tinggal dirembuk bagaimana baiknya. Tetapi juga yang menang diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini. Yang kalah, ya sudah kalah, oposisi. Ini dalam rangka kesehatan demokrasi, itu juga dalam rangka untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak usah disesali, ketemu jalan terus. Ketemu jalan terus. Dan ketika ketemu jangan sekali-kali selalu diartikan, ini kursi ini, mau minta kursi berapa ini dapat kursi apa. Terus. Siapa tahu minta meja gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, Ini terima saya kasih. kira harus dihilangkan. Oke. Bagaimana pesan dari Gerindra? Gerindra posisinya sekarang bagaimana bangsa ini kembali rukun, kembali pembelahan ini sudah cukup selesai karena presiden terpilih sudah definitif. Kalau baik dia didukung, kalau tidak kita akan tetap mengkritik dan juga jangan dimaknai apa-apa jabatan kita menganggap sebenarnya
jabatan itu ketua MPR, menteri kan sudah ada catatan di atas. Bahkan ketika harusnya Gerindra itu tetap di luar atau misalnya Gerindra nanti karena kepentingan sejarah sudah mendukung Pak Jokowi di dalam, kalau Tuhan berkehendak kan tidak ada siapapun yang bisa melawan, termasuk Surya Paloh dan Effendi Koleri. Oke, terima kasih. Bagaimana pesan dari PKB? Kalau PKB Ini kayak menilai sejarah. pertemuan-pertemuan tokoh, pertemuan-pertemuan elit ini harus terus dilanjutkan ya, sampai memang kita bisa menyelesaikan secara menyeluruh residu pemilu, polarisasi tengah masyarakat. Ini masih ada kok, sisa-sisa masih ada yang kecewa. Kan tadi Bang Ray sudah katakan, masih ada orang yang menganggap negatif pertemuan tokoh-tokoh ini. Dianggap bagi-bagi kursi, dianggap dagang sapi. Nah, oleh sebab itu kita harus meluruskan juga persepsi publik ini, bahwa pertemuan tokoh-tokoh ini adalah pertemuan idealis. Mereka semua bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tadi. Dan mereka lakukan itu sekarang. Ya, mereka lakukan itu sekarang. Kalau kemudian semuanya sudah sama, memandang pemilu ini clear, memandang persoalan di masyarakat sudah clear, grassroots juga sudah cair, maka baru kemudian kita bicara soal menyusun pemerintahan. Dan ketika menyusun pemerintahan, menyusun parlemen sebaik mungkin, oposisi dan pemerintah itu sama mulianya. Gotong royong, saya tangkap adalah gotong royong, oposisi dan pemerintah itu bersama-sama membangun bangsa, itu gotong royong. Bukan gotong royong itu di pemerintahan. Enggak, gotong royong itu adalah ketika orang yang di luar pemerintahan dengan pemerintahan sama-sama bertujuan untuk membangun bangsa. Kira-kira gitu. Bagaimana PDIP? Bahwa kemudian Bang Gus Coy punya keinginan, boleh, sah. Secara konstitusional memungkinkan. Gerindra punya keinginan, nggak mungkin lah tidak punya keinginan. Nggak mungkin juga cuma iseng jalan ke sana. Apakah cuma sebatas menyampaikan ide gagasan atau lebih daripada itu pun boleh saja. PKB punya keinginan juga boleh saja. Ray Rangkuti di sini sebagai pengamat juga punya keinginan juga boleh saja. Artinya tidak ada seorang pun yang kemudian mampu untuk melarang orang lain berkeinginan. Tapi selain keinginan orang per orang, selain keinginan partai per partai, ada juga keinginan konstitusi. Keinginan konstitusi itu apa? Menyerahkan hak keputusan terakhir pada presiden. Nah, ketika itu terjadi, ya semua akan diuji. Memahami konstitusi itu sebagai sebuah pemahaman yang utuh terhadap konstitusi, atau tetap mau mementingkan keinginan perorangannya mengalahkan kepentingan dan keinginan konstitusi. Walau bagaimanapun juga, saya percaya presiden tidak akan mengambil keputusan yang asal-asalan. Dia akan pertimbangkan sebaik-baiknya. Apakah melibatkan Gerindra? Pasti dia punya pertimbangan. Tidak melibatkan juga pasti punya pertimbangan. Komposisi menteri dari PKB berapa, dari Nasdem, pasti juga dihitung baik-baik. Dan akan ada momentumnya di mana semua akan duduk bicara bersama-sama di partai koalisi. Hormati saja itu. Hormati itu. Bang Ray terakhir, sedikit saja. Saya pikir Untuk ini mengikat- pelajaran penting bagi kita semua ya, khususnya kepada pemilih kita pada pemilu Pilpres kemarin ini, agar tidak mudah terjebak pada narasi-narasi tentang surga dan neraka dalam pemilu, iblis dan setan, perang ini, perang itu dan seterusnya gitu. Yang berakibat kemudian istilah-istilah agama itu seperti tidak berwibawa tatkala pada faktanya tidak seperti yang dibayangkan gitu. Malam ini kita melihat dengan sangat tegas dua posisi yang kemarin berseberangan sekarang berdekatan dengan sangat baik, bahkan argumennya saling mendukung. Sebaliknya yang kemarin berkawan dengan baik, bersebelahan di belakang saya, yang justru argumennya saling bertolak belakang gitu. Itulah politik di Indonesia ini. Oleh karena itu, kepada para pemilih kita agar arif-arif, mereka yang masih suka mempergunakan identitas dalam pelaksanaan pemilu, Anda akan kecewa. Karena para politisi kita beginilah lenturnya. Itulah dia. Terima kasih telah membuat kami menjadi lebih pintar. Bapak-bapak luar biasa. Terima kasih di dalam Dua Sisi malam hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Saya tidak mau komentari lagi. Itu sudah luar biasa. Sampai jumpa.